Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan sholat tarawih yang khusyuk, ikhlas, penuh dengan ketertiban, ya insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam juga semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan sepanjang masa, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, salah satu ciri khas Ramadan adalah berbondong-bondongnya umat Islam untuk hadir ke masjid. Baik itu orang tua ataupun anak muda, bapak-bapak atau ibu-ibu pun juga ikut meramaikan masjid, ya anak-anak. Jadi semua umat Islam begitu bersemangat, begitu antusias hadir meramaikan masjid-masjid dan musola-musola yang ada di seluruh Indonesia. Dan masjid pun mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari iftar jama'i, buka bersama, tadarus sampai malam, ya membaca Al-Quran dengan berbagai cara. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah, dan lain sebagainya. Sehingga masjid di bulan suci Ramadan begitu terlihat suasana takwanya, begitu terlihat bahwa masjid, musolah di bulan suci Ramadan itu sangat terlihat, ya makmur sekali. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, namun sayang, seribu sayang, ya begitu Ramadan berakhir, Ramadan pergi meninggalkan kita, ya masjid kembali sepi, ditinggalkan jamaahnya. Yang biasa di bulan suci Ramadan jamaahnya lebih dari 50, ya setelah Ramadan ya sama 5 juga, cuman bukan 50, 15, mending kalau 500, 15, ya kembali sepi. Al-Quran yang didengungkan di masjid juga kembali sepi, ya tidak lagi terdengar. Nah, ini suatu fenomena yang terjadi setiap tahun. Ramai di bulan suci Ramadan, sepi ketika Ramadan meninggalkan kita. Ya, padahal di Ramadan atau bukan Ramadan, masjid tetaplah masjid, musola tetaplah musola, yang dia memiliki banyak fadilah dan keutamaan. Apabila kita bisa memakmurkan masjid, maka banyak sekali manfaat, fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan 4 saja, ya dari keutamaan kita memakmurkan masjid. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ada ilal masjidi auraha, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kulama ada auraha." Siapa orang yang mengunjungi masjid, mendatangi masjid, baik sore ataupun pagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan di surga, ya setiap kali
dia datang ke masjid. Jadi setiap kali kita datang ke masjid, Allah telah menyiapkan ketika itu juga tempat kita di surga. Satu kali kita datang ke masjid, Allah siapkan tempat kita di surga satu kali. Dua kali kita datang ke masjid, ya dua kali Allah siapkan tempat di surga. Kalau setiap hari kita ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan tempat kita setiap hari di surga. Nah, ini luar biasa. Ya. Makanya jangan males-males ke masjid. Ya, jauh nggak masalah, ada motor. Hujan juga nggak masalah, ada payung, ada jas hujan. Jadi nggak ada lagi alasan kita untuk malas ke masjid. Ya, karena begitu banyak fadilahnya apabila kita jalan ke masjid. Atau dalam hadis lain juga dikatakan, yang artinya kurang lebih, kalau kita berangkat ke masjid, langkah kaki kanan kita Allah ampuni dosanya, langkah kaki kiri kita ya Allah naikkan derajatnya. Jadi setiap kali kaki kanan melangkah, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kaki kiri melangkah, Allah angkat derajat kita. Ini kan luar biasa. Tanpa perlu istighfar, kita cuma jalan ke masjid aja, ya Allah gugurkan dosa kecil kita. Gitu. Kan enak. Makanya ayo sama-sama kita ramaikan masjid. Ya karena melihat begitu besarnya fadilah dan keutamaan masjid. Keutamaan datang ke masjid. Kemudian yang kedua, ya keutamaan datang ke masjid sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Uridu alayya ujura ummati hatal qaduhu yukhrijuha rajulu minal masjid." Kata Rasulullah, aku diperlihatkan pahala-pahala umatku, ya sampai-sampai mengeluarkan kotoran dari dalam masjid itu dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita ngepel, jangankan kita bersihin kaca, jangan kita bersihin karpet, cuma ngeluarin kotoran sedikit aja dari dalam masjid. Nah, itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang barangkali di depannya ada kotoran, apa itu plastik, ya, apa itu tai cicak, atau tai cicak jangan pakai tangan, ya pakai kertas. Apa itu ada apa bekas makanan, ya serpihan-serpihan kurma atau biji kurma, silakan dipungut, dibuang, dibawa keluar. Ya, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita malah mengotori masjid. Di Masjid Baitur Rahim di depan sana sudah tertulis batas suci. Ya. Artinya apa? Artinya itu adalah batas yang tidak boleh diinjak. Jangan menyimpan sendal di situ. Ya, itu batas suci. Karena kalau sendal kita naik di situ, khawatir di bawah sendal kita itu ada najis. Ya, ketika kita menyimpan sendal di situ, artinya kita sudah mengotori masjid. Kalau membersihkan masjid dapat pahala, mengotori masjid berdosa. Apalagi saya lihat kadang ada yang nyimpan sendal itu di bawah tangga, dekat dispenser, ya dekat pintu. Ya itu udah batas suci, harusnya di bawah. Ya sebelum batas suci, disitulah disimpan sendal kita. Gitu. Jadi masjid ini kita jaga kebersihannya. Ya, mengeluarkan kotoran sedikit saja dari masjid sudah terhitung pahala, apalagi kita berusaha untuk menjaga masjid ini kebersihannya. Ya, memang ada marbot di sini. Di setiap masjid ada marbot. Tapi kalau kita ingin mendapatkan fadilah keutamaan pahala membersihkan masjid, ya silahkan, tidak dilarang. Ya, tempat wudhu dibersihkan, karpet barangkali ada yang siap mau makum dipakum silahkan. Ya, kaca yang mau dibersihkan silahkan. Karena ini rumah Allah, rumah kita semua, tempat kita beribadah, tempat kita bersujud di sini. Ya, itu keutamaan membersihkan masjid. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga adalah keutamaan membangun masjid. Ya, ini kita sering dengar hadisnya. Man bana lillahi masjidan, man bana masjidan lillah, ya banallahu fil jannah misluha. Siapa orang yang membangun masjid lillah karena Allah, ya maka Allah akan bangunkan bangunan seperti yang
dia bangun di dunia. Allah akan siapkan bangunan di surga seperti yang dia bangun di dunia. Tapi syaratnya apa? Lillah, karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena pengen pamer harta, ya, tapi karena Allah. Ya, silahkan, Masjid Baitur Rahim juga sedang membangun. Barangkali Bapak Ibu ingin menitipkan semen berapa sak di masjid, ya, ingin menitipkan besi atau menitipkan ya bangunan bahan-bahannya yang bisa digunakan untuk membangun, silahkan tempelkan uang kita di masjid ini dan itu menjadi amal jariah bagi kita. Selama masjid ini digunakan untuk ibadah, untuk kebaikan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Yang terakhir, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atun yadilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh, ya, murajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya ini tergantung, terpaut kepada masjid. Dimanapun dia berada, ingatnya masjid. Ya, walaupun lagi di jalan, di luar kota, di mana-mana datang waktu sholat, ingatnya masjid. Ya, pengen istirahat, ingatnya masjid. Jadi hatinya sudah terpaut dengan masjid. Nah, orang seperti ini, ya, nanti di akhirat kelak ketika tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semangat bulan suci Ramadan ini memakmurkan masjid bisa terus terbawa walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.